besarnya, yaitu sampai dengan 80%. Jadi dari sejak inilah, apalagi kita Bintek hari ini, kemarin itu sudah kita bahas tentang stunting. Artinya apa? Mari Bunda Yanda yang hebat, mulai sekarang kita bagaimana caranya kita memfasilitasi atau mensosialisasikan supaya generasi kita di tahun 2024 itu bisa ratingnya itu hanya 14% dari negara kita. Nah, itu jadi kita harus senantiasa memang harus antusias. Nah, jadi kalau pertumbuhan itu contohnya bertambahnya tinggi badan, makanya kemudian bergantinya gigi susu menjadi gigi dewasa, ataupun bertambahnya diameter lingkar kepala dan sebagainya. Kemudian perkembangan proses itu yang berupa misalnya proses perubahan fisik atau fungsi yang bersifat kuantitatif, jumlah juga, dan kualitatif. Kualitatif itu mutu dari kemampuan anak itu sendiri. Contohnya berbicara, kemudian bertambahnya kosakata, atau itu kan kualitatif, kualitas. Nah, kemudian sedangkan tadi kalau untuk pertumbuhan itu hanya kuantitatif, jumlah saja. Kemudian pengucapan kosakata baru semakin jelas, itu juga kualitas atau kuantitas, ya kan. Kemudian gerak dari terungkap, kemudian merangkak, kemudian duduk, berdiri, berjalan, berlari, itu adalah fase-fase bahwasanya anak itu sudah mulai berkembang. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama sekali adalah faktor bawaan gen. Gen ini adalah genetik ini jelas dimiliki oleh anak karena sudah kita turunkan dari ayah bundanya itu kromosom anak itu adalah 46, yang 23 dari ayanda, yang 23 itu dari ibunda. Jadi ini sangat peka, sangat dekat sekali faktor yang mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, kondisi kehamilan dan persalinan. Mungkin waktu kondisi hamil itu seorang bundanya stres, bisa mempengaruhi. Karena kalau memang bundanya itu tidak stres dalam kehamilannya, tetap enjoy, itu mempengaruhi nanti hasil dari janin yang akan dilahirkan. Kemungkinan ada masalah dalam persalinan, itu juga adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan. Kemudian faktor ekologi, nah ini dari lingkungan, nah itu juga mempengaruhi perkembangan anak. Karena lingkungan itu sangat kuat pengaruhnya terhadap perkembangan anak itu sendiri. Makanya kita sebagai orang tua, kita tidak harus melepaskan begitu saja perkembangan anak. Kita tetap kita pantau. Kemudian juga peran gender, di sini juga mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian kita harus waspada. Bagaimana ke depannya ya bisa kita mendongkrak bahwasanya anak usia dini itu tumbuh kembang itu dengan maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi kalau semuanya itu sudah kita miliki, insya Allah generasi kita nantinya ke depannya pasti generasi yang handal, generasi yang siap. 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, insya Allah generasi kita itu generasi yang handal. Kemudian setelah itu nanti kita akan ada kesimpulan. Tadi di awal sudah saya katakan bahwasanya anak itu adalah unik, anak itu adalah the golden age, yaitu masa keemasan yang perlu kita rangsang, kasih stimulan sehingga anak itu tumbuh kembang dengan optimis seperti yang kita inginkan, optimal. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya setiap anak memiliki potensi masing-masing. Karena setiap anak itu sudah punya bakat masing-masing. Nah, itu termasuk dari faktor genetik tadi.